Pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika kalian terbuang oleh keluarga kalian sendiri? Harus bertahan hidup di luar hanya dengan mengandalkan insting. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang predator muda yang terbuang dari keluarganya, namun menemukan pengalaman yang luar biasa di planet asing. Ini bukan sekadar perburuan biasa, ini adalah perjalanan epik tentang pengkhianatan, kehormatan, dan pertumpahan darah. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah diawali di planet Yautja Prime, di mana salah seorang pejuang Yautja yang bernama Deck sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat untuk mencari keberadaan kakaknya. Kemudian, dia masuk ke sebuah gua dan dia tahu bahwa kakaknya berada di sana, bersembunyi di balik jubah kamuflase aktif yang menyamarkan wujudnya dari pandangan mata. Sang kakak mengatakan bahwa sudah saatnya Deck memiliki jubah kamuflase miliknya sendiri. Namun, kehormatan itu hanya bisa diraih jika dia mampu membuktikan kelayakannya di hadapan ayah mereka sebagai pejuang Yautja sejati. Terpancing oleh kata-kata itu, Deck tiba-tiba memasang kuda-kuda dan menantang kakaknya berduel, berniat membuktikan secara langsung bahwa dia telah siap memikul gelar sebagai Yautja yang tangguh. Sembari berkelahi, kakaknya mengatakan bahwa Deck berkelahi hanya dengan amarahnya, sedangkan dia berkelahi seperti ayah mereka. Usai pertarungan tersebut, keduanya pergi ke pesawat antar bintang. Sang kakak menegaskan bahwa Deck kini harus menjalankan misi perburuan mandiri, dia diwajibkan mencari mangsanya sendiri, dan membawa pulang bukti kemenangan demi mengamankan statusnya di dalam klan. Perhatian Deck kemudian tertuju pada sebuah planet, yaitu planet Gena. Namun kakaknya segera memberi peringatan keras bahwa planet itu dihuni oleh predator puncak bernama Kalisk, makhluk buas yang konon mustahil untuk ditaklukkan. Bahkan sang kakak mengungkapkan bahwa ayah mereka pun menaruh ketakutan yang besar terhadap makhluk tersebut. Mendengar itu, Deck justru semakin bertekad, dia bersumpah akan menaklukkan Kalisk. Hatinya telah diliputi rasa muak karena terus-menerus dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai anggota klan yang paling lemah oleh ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, ayah mereka datang dan tiba-tiba saja marah mempertanyakan mengapa Deck masih dibiarkan hidup dan belum juga dieksekusi. Baginya, keberadaan Deck hanyalah sebuah noda dan kelemahan yang mengancam kehormatan klan mereka. Dalam sebuah perintah yang dingin dan kejam, sang ayah menginstruksikan kakaknya untuk segera menghabisi nyawa Deck saat itu juga. Merasa terdesak, sang kakak justru memilih untuk membangkang. Dia menarik Deck masuk ke dalam pesawat antar bintang demi menyelamatkan nyawanya. Murka melihat pengkhianatan tersebut, ayah mereka langsung menyerang sang kakak dengan brutal. Di ambang mautnya, sang kakak sempat mengaktifkan protokol peluncuran pesawat agar pesawat itu meninggalkan planet. Dia memberikan sisa hidupnya sebagai tameng bagi adiknya sebelum akhirnya tewas secara tragis di tangan ayah mereka sendiri, tepat saat pesawat itu melesat menuju ruang angkasa. Pesawat itu akhirnya membawa Deck menuju planet Gena dan mengalami beberapa kerusakan akibat benturan dengan cincin planet tersebut. Dia kemudian menarik tuas kursi lontar untuk menyelamatkan diri tepat sebelum pesawatnya jatuh. Dia meluncur menembus atmosfer yang asing dan akhirnya jatuh terdampar di sebuah wilayah tak dikenal. Deck segera memeriksa dan mempersiapkan persenjataan. Dia bersumpah tidak akan pulang sebelum berhasil menaklukkan Kalisk sebagai penghormatan atas pengorbanan kakaknya. Namun instingnya menangkap pergerakan di sekelilingnya dan sebelum ia sempat bereaksi, sulur-sulur dari vegetasi predator mulai menyerangnya dengan beringas.
Ternyata sulur-sulur itu adalah pemangsa aktif yang mematikan. Meski telah mengerahkan kemampuan bertarungnya, jumlah sulur-sulur itu terlalu banyak dan terus mengepungnya. Merasa mulai kewalahan dan terdesak, Dek akhirnya memilih untuk melarikan diri dari kepungan sulur-sulur itu. Dek akhirnya tiba di tepi sebuah sungai dan memutuskan untuk beristirahat sejenak guna mengobati luka-lukanya. Setelah staminanya pulih, dia melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di sebuah sabana. Di sana dia menemukan sekumpulan vegetasi aneh yang tampak responsif dan bergetar setiap kali dia melangkah mendekat. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang memanggilnya. Ternyata wanita itu sedang terjebak dan terikat di sebuah sarang burung di atas batu. Tak lama kemudian, seekor burung raksasa melintas dan menjatuhkan batu besar tepat ke arah vegetasi aneh tersebut. Hantaman itu memicu tanaman tersebut meledak dan melontarkan duri-duri beracunnya. Di tengah kekacauan, wanita itu berteriak menawarkan bantuan dengan syarat Dek harus bersedia membantunya juga. Burung pemangsa itu kembali datang, menjatuhkan batu berikutnya yang membuat ledakan tanaman berduri semakin menjadi-jadi. Dek mulai kewalahan karena beberapa duri berhasil menembus kulitnya dan menyebabkan dia hampir tak sadarkan diri. Sebelum kesadarannya hilang, Dek kemudian melemparkan senjatanya ke arah wanita itu agar dia bisa membebaskan diri. Tepat saat Dek jatuh tak berdaya akibat racun, burung itu menukik tajam, siap untuk memangsanya. Namun, secara mengejutkan, wanita itu berhasil membebaskan diri, dan dengan menggunakan senjata Dek, dia berhasil menghabisi predator udara tersebut. Wanita itu kemudian segera meracik penawar racun dari bunga tanaman itu dan memberikannya kepada Dek, menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian. How about a lift? Ternyata, wanita itu adalah seorang manusia sintetis bernama Tia, yang diutus oleh korporasi raksasa dari bumi Weyland-Yutani. Tia menjelaskan bahwa Dek bukanlah Yautja pertama yang menginjakkan kaki di planet itu. Sudah banyak kaumnya yang datang untuk memburu Kalis, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil pulang. Tia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan, dia bersedia memandu Dek menuju wilayah perburuan Kalis, mengingat Tia adalah individu yang tercatat pernah bertahan hidup dari serangan mengerikan makhluk tersebut. Terobsesi dengan ambisi untuk menjadi Yautja pertama yang berhasil menaklukkan Kalis, Dek pun setuju untuk membawa Tia dalam perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok ular penyembur yang mematikan. Namun secara mengejutkan, Tia mampu menjinakkan dan mengendalikan kawanan tersebut dengan memberikan makanan kesukaan mereka yang telah ia siapkan. Karena Tia terus-menerus mencekik leher Dek untuk berpegangan, Dek akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah alat penggendong darurat dari akar-akar pohon yang kuat, lalu menempatkan Tia di punggungnya agar mereka bisa bergerak lebih cepat dan efisien menembus medan yang sulit. Malam pun tiba, mereka berdua beristirahat dan Tia menceritakan bahwa dia sudah 2 tahun berada di planet itu. Tia menjelaskan bahwa korporasinya mengirim tim dari bumi untuk mendirikan pangkalan riset dan dia bersama rekannya yang bernama Tessa adalah model manusia sintetis yang dirancang dengan protokol emosi dan kepekaan tinggi. Mendengar itu, Dek menegaskan bahwa baginya kepekaan hanyalah sebuah kelemahan. Namun Tia membela diri dengan menjelaskan bahwa kepekaan itulah yang memungkinkan mereka memahami perilaku kompleks makhluk-makhluk di planet itu demi bertahan hidup. Di tempat lain, Tessa tengah menjalani proses perbaikan intensif setelah mengalami kerusakan yang parah. Pihak korporasi menyatakan bahwa dia telah gagal menjalankan misi untuk kesekian kalinya. Perusahaan memberikan ancaman, jika Tessa kembali gagal dalam penugasan berikutnya, dia akan segera dinonaktifkan secara permanen. Sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan fungsinya, Tessa diberikan misi prioritas tinggi. Dia diperintahkan untuk menangkap Kalis hidup-hidup dan melenyapkan sosok Yautja yang terdeteksi sedang menculik Tia. Keesokan paginya, rasa lapar yang hebat mulai mengusik Dek. Dia berniat untuk memburu bison tulang, makhluk berkulit keras yang juga merupakan mangsa utama dari Kalis.
Namun, tantangan besar menghadang karena makhluk itu berada tepat di tengah padang rumput pisau, sebuah wilayah berbahaya di mana helai-helai rumputnya setajam silet. Dek dan Tia menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Ada sosok lain yang sangat comel, yang tersembunyi di balik pohon juga tengah mengincar mangsa yang sama dan siap untuk berebut buruan dengan Dek. Sebut saja namanya Opet, karena Mimin lihat-lihat komuknya mirip Opet yang diupin-ipin. Dia terlihat sangat tidak ramah dan langsung masuk ke padang rumput pisau untuk memburu hewan itu. Tak mau kalah, Dek juga segera mengejar hewan buruan itu. Setelah itu, Dek dan Opet pun terlibat perkelahian yang sangat sengit. Ketika mereka sedang asik berkelahi, hewan buruan itu mengamuk dan melakukan serbuan balik yang sangat cepat. Seketika, Dek mengeluarkan senjata ikoniknya dan dalam satu gerakan presisi, dia membelah bison tulang tersebut menjadi 2 bagian sempurna. Melihat itu, Opet merasa kagum sekaligus ketakutan. Tak lama, Dek dan Tia diserang oleh serangga Luna. Serangga itu hendak memakan mereka berdua. Namun, Opet menyelinap masuk dan mengeraskan punggungnya sehingga serangga itu merasa kesakitan dan memuntahkan mereka semua. Serangga itu kemudian beralih mengejar Opet dan berhasil mencengkramnya. Sadar bahwa dia harus bertindak cepat, Dek menggunakan senjatanya untuk menumbangkan pohon besar, menjadikannya sebagai pijakan agar dia bisa melintasi padang rumput pisau itu. Dek pun segera menghabisi serangga itu dengan memotong otaknya memakai senjatanya. Melihat tindakan heroik itu, kian mempertebal rasa kagum Opet terhadap Dek. Di tempat lain, Tessa mulai menjalankan misi menemukan kursi lontar milik Dek yang sudah hancur. Saat vegetasi predator di sekitar lokasi itu mulai mencoba menyerangnya, Tessa dan pasukannya dengan sigap membasmi vegetasi predator tersebut dengan membakar mereka. Malam hari, Dek dan Tia kembali saling berbagi cerita. Sementara itu, Opet dengan gerak-gerik yang lucu mencoba meminta jatah makanan kepada Dek. Setelah Dek memberikan sepotong daging bison tulang, Opet tiba-tiba menyemburkan cairan dari mulutnya tepat ke arah wajah Dek. Sontak Dek merasa terhina dan amarahnya memuncak. Namun Tia segera menengahi dan menjelaskan bahwa dalam budaya di planet itu, semburan itu adalah sebuah tanda penghormatan. Opet sedang menandai Dek bahwa Dek bisa diterima ke dalam klan mereka. Mendengar itu, sorot mata Dek meredup dan mengatakan bahwa dirinya tidak lagi memiliki klan. Dek akhirnya menceritakan tragedi memilukan yang menimpa kakaknya. Dengan nada penuh kepahitan, dia mengisahkan bagaimana sang ayah tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari klan dan justru melihat kehadirannya sebagai sebuah noda. Tia mendengarkan dengan empati yang dalam, dia pun berbagi perasaan yang sama, menyebut Tessa sebagai saudarinya dan mengungkapkan kerinduannya untuk segera bertemu dengan Tessa. Suasana emosional itu sedikit terpecahkan oleh tingkah aneh Opet. Makhluk itu tampaknya telah benar-benar terobsesi dengan Dek, mengawasi dan meniru setiap gerak-gerik Dek dengan seksama. Opet mengikuti semuanya seolah-olah dia adalah bayangan hidup dari Dek. Di tempat lain, Tessa akhirnya menemukan pesawat antar bintang milik Dek dan mengambil semua senjatanya, termasuk bom kriogenik atau bom pendingin yang ada di sana. Keesokan paginya, Dek dan Tia segera pergi dan memutuskan untuk meninggalkan Opet. Di tepi sungai, Tia kesal karena Dek telah meninggalkannya karena menurutnya Opet sudah menganggap Dek bagian dari klannya. Dek pun menjawab kalau di dalam klan Yautja tidak membolehkan ada anggota klan yang lemah. Tia kemudian menjelaskan bahwa di bumi serigala memburu dengan cara bekerja sama secara berkelompok. Pemimpinnya bukan siapa yang paling banyak membunuh, melainkan siapa yang mampu melindungi kawanannya. Mendengar itu, Dek bertekad untuk menjadi pemimpin klan yang paling banyak membunuh. Setelah beberapa lama berjalan, mereka akhirnya menemukan reruntuhan pangkalan riset lama milik Weyland Yutani. Di sela-sela puing, akhirnya Tia menemukan kakinya yang masih utuh dan segera melakukan prosedur sinkronisasi untuk menyambungkannya kembali ke tubuhnya. Di sela-sela perbaikan itu, Tia mengaktifkan GPS dan mengirimkan koordinat lokasinya kepada Tessa. Dengan nada cemas, Tia mendesak Dek untuk segera melarikan diri sebelum tim penjemput perusahaan tiba. Namun Dek menolak karena dia tidak akan meninggalkan planet Gena sebelum berhasil membawa kepala Kalis sebagai bukti kehormatannya.
Tia akhirnya mengakui agenda terselubung korporasinya, mereka ingin menangkap Kalis hidup-hidup untuk dijadikan subjek eksperimen biosenjata. Mendengar itu, Dek yang merasa dikhianati dan dijadikan alat oleh Tia, amarahnya pun meledak. Dek kemudian memicu sebuah ledakan besar untuk memancing sang predator puncak itu keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja, Kalis akhirnya muncul dan langsung menyerang Dek. Dek dan Kalis pun terlibat pertarungan yang sangat sengit. Ternyata benar, Kalis adalah makhluk yang sulit untuk dibunuh. Anggota tubuhnya bisa meregenerasi dengan cepat seperti semula. Ketika Kalis hendak membunuh Dek, Kalis mencium aroma yang sepertinya sangat familiar baginya. Tiba-tiba Tessa datang dan dengan menggunakan senjata bom pendingin, dia berhasil menangkap Kalis dan juga Dek. Kalis dan Dek pun segera dibawa ke pangkalan riset untuk segera diteliti. Dalam perjalanan, Dek menjadi bahan penelitian Tessa sesuai dengan perintah dari perusahaan. Setelah itu, Tessa pun segera mengaktifkan kembali Tia yang mengalami kerusakan. Melihat Dek disiksa, Tia menentangnya dan meminta Dek untuk dilepaskan. Tia pun kemudian mematikan alat yang menyiksa Dek tersebut. Tessa! Tia mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua bisa menjadi sepasang saudara yang sejati. Tia kemudian memberitahu bahwa Dek telah menjadi penolongnya, sama seperti Tessa yang selalu menolongnya selama ini. Namun, Tessa berpandangan bahwa dia sedang tidak menolong Tia, itu semua hanya sebatas menjalankan misi. Kemudian Tessa melihat Tia telah mengalami kerusakan sistem yang fatal dan sudah pantas untuk segera dinonaktifkan. Tak lama, Tessa keluar ruangan untuk menerima sambungan dari perusahaan. Setelah berhasil mengelabui penjaga, Tia segera membebaskan Dek dan mendesaknya untuk segera melarikan diri. Namun tindakan heroik itu harus dibayar mahal. Tia dianggap membangkang dan harus segera dimusnahkan sebagai unit yang gagal. Setelah melarikan diri, Dek kemudian pergi ke lokasi pesawatnya. Di sana dia berjanji tidak akan meninggalkan planet itu sebagai pecundang, melainkan akan kembali ke klan mereka dengan membawa hasil buruan yang paling agung sebagai penebusan harga dirinya. Dek mulai merancang strategi pembalasan dengan memanfaatkan sumber daya mematikan dari planet Gena. Dia menempa persenjataan baru yang bilahnya dibuat dari rumput pisau dan juga memanfaatkan vegetasi beracun. Selain itu, dia menjinakkan kawanan ular penyembur, berharap makhluk-makhluk itu bisa menjadi sekutu di medan perang. Dalam persiapan itu, Dek kembali bertemu dengan Opet. Opet merasa sedih berada di atas jejak kaki Kalis. Seketika, Dek menyadari bahwa Opet adalah anak dari Kalis. Melihat itu, Dek pun menyemburkan cairan ke arah Opet yang menandakan bahwa kini dia menerima Opet sebagai bagian dari klan perangnya. Mereka kemudian menggunakan komponen kaki Tia yang tertinggal sebagai pelacak sinyal untuk mendeteksi koordinat di mana Tia sedang ditahan. Di kamp penelitian, Dek dan Opet segera menyerang dengan misi membebaskan Kalis dan Tia. Dengan menggunakan sumber daya planet itu, mereka berdua membunuh para penjaga yang sedang bertugas. Sementara itu, Tessa dihubungi oleh perusahaan yang menanyakan keberadaan Yautja. Kemudian Tessa pun berbohong dengan mengatakan bahwa Yautja itu mengalami kecacatan dan sudah tewas. Dek terus berjibaku dalam pertarungan melawan para penjaga keamanan yang mengepungnya. Sementara itu, kaki Tia secara mandiri berjalan, berjuang keras menghadapi para penjaga sintetis demi bisa bersatu kembali dengan tubuh aslinya. Di tempat lain, Tessa mulai mempersiapkan prosedur pengangkutan darurat untuk membawa Kalis pergi dari planet tersebut sebagai aset berharga perusahaan. Dek akhirnya berhasil untuk bertemu kembali dengan Tia. Dek mengungkapkan bahwa Opet adalah anak dari Kalis. Tia sangat terkejut dan atas alasan itu, Tia dan Dek pun menyusun kesepakatan untuk segera menjalankan misi, yaitu membebaskan Kalis. Dek kemudian segera pergi dan membunuh para penjaga yang bersenjata. Di saat yang bersamaan, Tia dan Opet bertugas untuk membebaskan Kalis.
Setelah Dek berhasil menghabisi para penjaga, Tessa datang dengan robotnya. Perkelahian pun terjadi antara Dek dan juga Tessa. Sementara di tempat lain, Tia dan Opet berhasil membebaskan Kalis. Dek dan Tessa pun masih terus terlibat pertarungan yang sangat sengit. Sampai akhirnya Kalis datang dan menyerang Tessa. Dek kemudian membantu mematikan sistem kelistrikan dari robot itu, sehingga Kalis bisa segera mencabik-cabik robot itu dan juga menelan Tessa hidup-hidup. Setelah pertarungan itu, Dek memberikan penghormatan kepada Kalis sebagai tanda persahabatan. Namun tiba-tiba Kalis membeku dan meledak. Ternyata Tessa menggunakan senjata bom pendingin itu dari dalam untuk membunuh Kalis. Ketika Tessa akan membunuh Tia, Dek membunuh Tessa terlebih dahulu. We're not sisters. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke planet Yautja dan Dek ingin meminta pengakuan dari ayahnya. Namun ayahnya masih saja bersikeras menolak dan mengatakan bahwa Dek mempermalukan klan mereka. Ayahnya pun menyuruh para pengawalnya untuk segera membunuh Dek. Dek melawan dan kemudian membunuh para pengawal ayahnya itu. Setelah itu, perkelahian antara Dek dan ayahnya pun tak terhindarkan. Ayahnya segera memakai jubah kamuflasenya untuk mengalahkan Dek. Namun, dengan cerdik Dek menggunakan semburan angin pesawat antar bintangnya untuk mengetahui setiap pergerakan ayahnya. Setelah berhasil memotong tangan ayahnya, Dek kemudian membalas untuk mengikatnya. Ayahnya kemudian mengatakan kepada Dek untuk segera menyerah dan menawarkan posisi di klan mereka. Namun, Dek tidak mau dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki klan sendiri. Tak lama, Opet si Kalis Junior pun datang dan segera melahap kepala ayahnya Dek. Dek pun akhirnya mendapatkan jubah kamuflase milik ayahnya. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok klan yang datang dan dengan posisi siap bertempur, Dek mengaku bahwa itu adalah ibunya. Nah, itu dia akhir dari perjalanan Dek di planet Genna. Menarik banget ya gimana sutradara nampilin perubahan karakter Dek yang awalnya haus banget akan validasi dari ayahnya, jadi sosok yang lebih mandiri. Keputusannya buat nggak ngebunuh Kalis itu sebenarnya statement besar kalau dia udah lepas dari bayang-bayang tradisi klan Yautja yang sangat kolot. Tapi pertanyaannya adalah, gimana kelanjutan dari kisah mereka setelah ini? Apakah pihak Weyland-Yutani akan mengirim pasukan yang lebih besar, atau bahkan akan dilanjutkan dengan kisah mereka melawan klan dari ibunya? Menarik untuk kita tunggu. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video alur film selanjutnya. Mimin kabur dulu ya, sehat dan sukses selalu. Bye.